Kembali lagi di channel Kaiden Harvey. Film kali ini mengisahkan tentang para pemberontak untuk menyabotase kilang minyak milik Tiongkok. Para sandera ditahan oleh pemberontak. Dragon Luo, komandan penyelamatan dari Tiongkok, bertugas menyelamatkan mereka dan harus menggagalkan mereka semua. Berikut sudah kami rangkum untuk kalian semua, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like dan share. Semoga channel ini selalu dapat memberikan yang terbaik untuk kalian. Selamat menonton. Setelah selamat dari serangan tentara bayaran dalam perang minyak, sumber mengatakan bahwa permohonan sudah dijawab untuk karyawan kilang minyak Tiongkok Yutime yang terkepung di Timur Tengah. Profesor Cheng, Direktur Operasi Yutime, mengatakan bahwa tim keamanan swasta dari Tiongkok telah mengajukan diri untuk menjalankan misi penyelamatan para pekerja minyak yang terjebak, dengan mengawal mereka ke tempat aman di zona hijau. Saat ini Profesor Cheng, kepala Yutime Oil, bertemu dengan Dragon Luo. Dia berterima kasih sudah mau datang menyelamatkan kami. Komandan berkata, bisa kita percepat, dan meminta Haiming membongkar muatan. Profesor Cheng menjelaskan kalau kita hanya aman di dalam kilang minyak. Jangan cemas, kami datang untuk membantumu keluar. Pesawat kami menunggu di zona hijau. Kau tahu siapa pelakunya? Tanya komandan. Entahlah, mereka ingin kami menyerahkan kilangnya. Kami dikepung 2 minggu, dan mereka menyerang tiap beberapa hari. Kami meningkatkan keamanan, tapi jika mereka menyerang lagi seperti kemarin, kami takkan selamat. Kami harus segera evakuasi. Di tempat lain, Chris menunggu adiknya Henry. Saat adiknya sampai dan memberikan uang kepada kakaknya, dan melaporkan kalau kita masuk dan keluar tak ada yang terluka. Lalu adiknya bertanya kepada Chris tentang rencananya, 1 misi lagi dan bayarannya 5 kali lipat. Tapi ditolak oleh kakaknya, karena dia sudah melakukan terlalu banyak. Adiknya bertanya, apa tempat ini tidak perlu uang untuk perbaikan? Ini pekerjaan besar, ini untuk Unicop. Tetap ditolak. Ingat serangan pemberontakan di area 7 kan? Saat 5 orang kita dikepung, keparat inilah yang mempersenjatai mereka. Dan sekarang tim tentara bayaran mengawal dia kembali ke Tiongkok, ucap Henry. Dan kau ingin melawan Tiongkok? Tanya Chris. Ini tindak kriminal internasional, dia sedang dikawal di jalan maut. Kembali ke zona hijau, kata Henry. Jalan maut, jalan paling berbahaya di negara ini, kau tahu itu, kau bodoh jika sampai mempertimbangkannya, kata Chris, lalu dia pergi. Sekarang ini Chris bermain bola dengan seorang anak, lalu datang Owen yang mau memperbaiki aliran pompa air, karena saat ini penduduk kehabisan air untuk digunakan. Owen mengatakan, jika mau aku bisa bicara pada kantor pusat Unicop, tapi kau tahu kelanjutannya. Kau tahu ada satu hal yang lebih mahal dari minyak, itu air. Semakin putus asa, semakin mahal. Chris bertanya berapa? Sekitar 100.000 mungkin, kata Owen, lalu mengatakan kepada seorang wanita, kalau sudah berusaha sebisanya. Aku akan siapkan kru, jika kalian bisa siapkan uangnya. Disetujui oleh Chris, lakukan yang kau bisa, tempat ini akan mati tanpa air. Anak buah melaporkan kalau cuaca cerah, lalu komandan meminta mengabari mereka kalau kita akan tiba dalam 2 grup. Satu grup jam 9 pagi dan satunya jam 4 sore. Bagian pengintai udara melaporkan kalau semua jalan lain dikuasai oleh pemberontak. Kalau begitu kita lewat jalur maut, itu jalan tercepat menuju zona hijau tanpa henti sekitar 8 jam. Sekarang mereka semua menonaktifkan semua kilang minyak, putranya mengatakan kita butuh dogel agar sistem mati. Lalu profesor bertanya kepada putranya, apakah baik-baik saja? Dijawabnya tidak terlalu. Saat ini mereka semua bersiap-siap untuk berangkat. Profesor meminta Mei membawa tasnya. Semua orang sudah mulai masuk ke dalam bis masing-masing. Dragon Luo menyuruh anak buahnya menghitung seluruh penumpang. Anak buah komandan mengatakan kalau di bis 8 masih ada tempat duduk lagi, jadi bisa pergi bersama asistennya, sedangkan Mei disuruh ikut bis nomor 1. Lalu Mei mengatakan sampai ketemu di zona hijau kepada profesor. Sedangkan salah satu karyawan memberi tanda di bis yang dinaiki profesor. Ternyata Mei satu bis dengan Dragon Luo, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya sudah menyiapkan kursi untuknya, tapi Mei lebih memilih berdiri. Semua bis mulai bergerak menuju zona hijau, sedangkan helikopter akan pergi menuju ke zona hijau terlebih dulu. Setiap bis memberi tanda kalau semua sudah bergerak. Di perjalanan komandan melihat buku diari putrinya, dan berkata kau tidak bisa terus berdiri, jalanan bergelombang, berbahaya. Tapi putrinya hanya menjawab tidak perlu. Lebih keras kepala dari ibumu, ucap ayahnya. Mei bertanya, kau masih mengingatnya, dengan senyum mengejek.
Sekarang mereka semua sudah memasuki jalur maut, Mei berkata banyak orang mati di sini selama perang, dan masih berbahaya. Komandan berkata, perhatikan kanan kiri, persiapkan diri, lalu meminta Mei untuk duduk dan pakai sabuk pengaman. Beberapa anak-anak memberikan aba-aba. Mei berkata ada ladang ranjau di depan, sedangkan komandan menginformasikan kepada yang lain tetap pada formasi dan hati-hati. Lalu bis menabrakkan mobil yang menghadang di depan. Lihat, semua jebakan, mereka ingin memancing kita ke tempat aman lalu membunuhmu. Aku di sini untuk melindungimu Mei, ucap ayahnya. Mei berkata, kau di sini untuk jadi pahlawan bukan demi aku, tapi demi mereka. Namamu ada di daftar evakuasi, kata ayahnya. Jadi kau dan timmu jauh-jauh kemari hanya menolongku, cuma demi maaf dariku, itu takkan terjadi. Kau telah menghancurkan hati ibuku dan juga hatiku, aku takkan pernah memaafkanmu, kau tak pernah peduli pada kami. Ibuku terbaring di rumah sakit, tak bisa bangun dari tempat tidur, tapi kau tak pernah peduli untuk menjenguknya sekalipun, ucap Mei. Saat itu sedang ada misi rahasia dan negara membutuhkanku, kata ayahnya. Benar, tapi bagaimana denganku, aku masih kecil, dan ibu ada di rumah sakit, dia lebih membutuhkanmu, tapi apa yang kau lakukan demi kami, tanya Mei. Ayahnya sedih mendengarnya. Anak buah melaporkan kepada komandan, ada badai pasir di depan. Lalu bertanya kepada Si Ching, katanya cuaca cerah. Lalu dijawab aku telah mengawasi datanya, kemungkinan badai pasir 0. Jika tidak melanjutkan, kita akan melewatkan kesempatan kita, Ching dan yang tutup palka, kita harus melewati secepat mungkin. Badai pasir ini sangat tidak biasa, ucap komandan. Dan jalur komunikasi mereka terputus. Mei seperti melihat sesuatu tapi agak ragu, sedangkan komplotan yang akan membajak bis sudah beraksi. Mereka menemukan tanda pada bis dan mulai mendekati. Chris menyuruh Knox untuk menembakkan pengait dan mulai naik ke atas bis, lalu meledakkan kendaraan mereka agar mengenai kaca depan, dan mereka berhasil membajak bis. Sedangkan bis lain, Ian dan Knox sedang bertarung. Lalu Knox membawa bis 11 keluar jalur. Saat sudah melewati badai pasir, semua bis berhenti. Lalu komandan meminta berkumpul dan bertanya kenapa tidak ada yang menjawab. Salah satu anak buahnya mengatakan kalau komunikasi kami mati total. Sin Ching mengatakan kalau dia melihat bis 8 pergi ke timur. Lalu di mana Yan? Tanya komandan, bis 11 juga hilang kata salah satu anak buahnya. Ada apa denganmu? Kau kehilangan 2 bis dalam badai pasir, tanya Mei. Orang-orang yang disandera akan dibawa ke tempat lain, lalu Chris dengan tidak percaya bertanya kepada Henry. Apa orang-orang ini yang mempersenjatai area 7? Henry menjawab iya, penjahat harusnya terlihat seperti apa tanyanya. Komandan memberitahukan Kapten Azir kalau mereka kehilangan 2 bis, kami butuh 2 helikopter sekarang. Komandan menyuruh anak buahnya naik helikopter kedua, sedangkan Mei disuruh ikut dengannya. Kau kenal gurun ini, aku butuh bantuanmu menemukan bis yang hilang, ucap ayahnya. Saat memeriksa, mereka melihat kalau badai pasir itu buatan manusia. Mereka menggunakan mesin jet untuk mendorong pasir, lalu mereka menuju ke utara. Lalu Ian melihat komandan, dan melaporkan kalau mereka telah disergap oleh tentara bayaran, mereka sangat cepat dan terorganisir. Kemudian komandan bertanya kepada Haiming, apa kau bisa dapatkan posisi GPS bis 8? Dijawab Haiming, kalau GPS tidak dapat menemukannya. Shen Wei, pindai radius 10 mil, untuk setiap kendaraan yang bergerak cepat dan laporkan jika kau menemukan sesuatu, kata komandan. Shen Wei menemukan mereka, lalu melaporkan kepada komandan dan mengatakan ada tentara bayaran yang mencurigakan dan mereka menembaki kami. Komandan Luo menyuruh Yan untuk bergabung dengan yang lain dan pergi ke zona hijau, dan Haiming siapkan konvoi. Shen Wei mencoba menembaki tentara bayaran tersebut dan berhasil meledakkan satu kendaraan. Chris meminta Knox untuk di depan dan siapkan penyergapan, sedangkan Shen Wei mencoba menembaki mereka kembali. Lalu Chris turun untuk memancing helikopter, sedangkan Henry meminta terus jalan. Kita takkan selamat, kalau helikopter itu masih terbang, kata Chris. Aku akan membawa mereka ke tempat pertukaran,
kau tangani helikopter itu, ucap Henry. Saat mereka kehabisan peluru, Knox dari belakang menembak helikopter itu dan jatuh. Dragon Luo menemukan bis 8 dan akan turun memeriksa, sedangkan Mei kaget melihat ayahnya akan turun seperti ini, dan berkata hati-hati. Saat memeriksa, dia melihat Wei diikat. Wei berkata bahwa mereka telah membawa 5 orang. Azir, aku butuh Mei di sini, 5 orang telah hilang, kata komandan. Chris menghampiri adiknya dan bertanya siapa yang menyewa kita dan jangan bohong Henry. Jangan terlalu keras kepadanya. Owen tiba-tiba muncul, lalu membuka penutup wajah Profesor Cheng dan menyapanya. Owen mengajak Chris bicara, aku telah menyusuri negara ini, kau tahu apa yang kutemukan, ini bukan gurun, di sini semuanya adalah tambang emas. Aku melihat mereka menjadi kaya, sementara aku bekerja keras, 16 tahun janji palsu, aku bahkan tidak berkeluarga demi mereka. Tapi sekarang giliranku, akan kuambil kembali utang mereka kepadaku, utang mereka kepada kita. Owen, yang terjadi di sini adalah urusanmu, kata Chris. Owen berkata, kalau Dragon Luo memimpin tim keamanan Tiongkok, dia akan mengejar Profesor. Jika kau bisa menjauhkannya dariku, aku bisa membuatmu kaya. Tidak tertarik, aku hanya ingin uangku saat pekerjaanku selesai, kata Chris. Tapi pekerjaanmu belum selesai, Chris. Henry masih muda dan putus asa, kita tidak bisa mempercayai orang yang putus asa, kata Owen. Inilah saatnya, kau tak ingin melewatkan ini, dan ingatlah tak ada uang berarti tak ada air. Kau bajingan egois, kata Chris, lalu Chris pergi. Henry menghampiri kakaknya, dan berkata kita harus menyelesaikannya, aku harus mengambil uang kita. Bawa sisa uangku ke desa jam 4 dan jangan terlambat, ucap Chris lalu pergi. Owen, kita tak butuh dia, aku bisa tangani Dragon Luo sendiri, kata Henry. Owen berkata, kalau kau gagal Henry, itu membuatku sedih, lalu menembak Henry. Sedangkan teman-teman Henry juga ditembak, salah satu sandera tertembak juga. Lalu meminta anak buahnya menaruh mayat Henry di menara radio, dan buat seolah ini pembalasan dari Tiongkok. Dragon Luo melihat sebuah mobil dan mengikutinya, lalu bertanya ada apa di depan. Mei berkata, kalau ada sebuah desa di area 4, tapi itu berbahaya. Di desa seorang anak mengajak Chris bermain bola, saat sedang bermain, bolanya melewati Chris dan berada tepat di kaki Dragon Luo. Mereka berdua berhadapan sambil saling melempar bola dan saling bertanya, komandan mendapat panggilan dan berkata baik-baik saja, hanya sedang bermain dengan orang Bang Cuy, artinya bodoh dalam bahasa Mandarin. Aku kemari mencari orang-orangku, ucap Dragon Luo, saat menghampiri Chris, anak itu mengajak Chris bermain lagi. Lalu Dragon Luo pergi. Melihat Chris pergi dari desa, Dragon Luo mengikutinya. Saat sampai di menara radio, Chris melihat adiknya sudah tewas bersama dengan salah satu sandera. Tahu ada yang datang, Chris bersembunyi, sedangkan Dragon Luo memeriksa tempat ini. Tiba-tiba diserang oleh Chris. Kau membunuh orang-orangku, kata Dragon Luo. Aku tidak membunuh siapapun, ucap Chris. Dengarkan aku, kata Chris, mereka membunuh orang-orangmu, mereka juga membunuh adikku. Lalu datang beberapa orang Prancis yang meminta uangnya kepada Chris. Sedangkan mereka berdua saling tarik-tarikan yang membuat pengait granat lepas. Melihat itu, pria Prancis meninggalkan mereka. Dragon Luo berkata, cepat mereka akan menembakmu, karena pertama kali aku melihatmu, aku ingin menembakmu. Saat mereka keluar melihat, pasukannya mulai menembaki mereka. Dragon Luo memberikan granat kepada Chris untuk dilemparkan keluar sambil bertanya siapa yang membunuh orang-orangnya. Chris tidak dapat mendengar dan hanya menyuruh memberikan granat lagi, sampai tidak terdengar suara tembakan lagi. Dragon Luo menyuruh Chris memeriksa karena dia paling dekat. Saat memeriksa, Luo menembakkan senjata ke atas, dan bertanya kembali, siapa yang membunuh orang-orangku. Chris berkata, jika kau tembak aku, kau tidak akan pernah tahu. Lalu dia keluar memeriksa truknya. Chris memberitahukan kalau Owen menjalankan semua untuk Unicop, dialah yang menyekap orang-orangmu.
Dia membawa mereka kemana? Tanya Dragon Luo. Chris menjawab tidak tahu, tapi berbahaya untuk melakukan apapun di sini saat malam, bahkan untukmu. Lalu menara radio itu meledak. Salah satu petugas berkata, kalau kilang minyak dilindungi oleh enkripsi kuantum, takkan bisa diakses tanpa dongle. Lalu Owen meminta aksesnya kepada Profesor, di mana donglenya? Profesor bertanya, kau akan mencuri minyak kami. Beberapa temanku sudah mati dan keluarga mereka tidak mendapatkan apapun, aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka, dan kau akan membantuku, aku butuh kodenya, ucap Owen. Profesor berkata, itu proses yang sangat kompleks dan tidak ada, tapi Owen menembak rekannya. Silahkan lanjutkan, kata Owen. Profesor menjawab di kertas. Oke, dengan kodenya, lalu dongle-nya di mana? Tanya Owen. Tapi Profesor ragu menjawab yang ada dia menembak kembali rekannya, lalu dia beranjak ke orang terakhir, dan berkata buat apa aku membunuhmu, saat aku bisa membunuh putramu. Melihat itu Profesor teriak jangan dan berkata semua ada di tasnya. Lalu di mana tasnya? Tanya Owen, tapi Profesor tidak tahu di mana tasnya, dengan ketakutan. Lalu putranya berkata, lacak ponselnya ada di dalam tas. Di desa, Mei menerima telepon dari seseorang tetapi tidak ada suara, sedangkan Chris sedang menghibur anak-anak dengan menyanyikan lagu untuk mereka. Sedangkan Dragon Luo menerima kabar dari Haiming, kalau yang lain sudah sampai di zona hijau. Kami akan segera kembali setelah menemukan para sandera, ucap Dragon Luo. Dan bertanya kepada Mei, siapa yang menelponmu? Lalu dijawab Mei bahwa seseorang menelpon ke ponsel Profesor Cheng lalu ditutup saat kuangkat. Saat anak-anak pergi makan, Dragon Luo dan Chris keluar untuk berbicara sambil mengambil sebuah buku. Dragon Luo bertanya, kenapa 2 bis padahal kau hanya butuh bis 8? Chris berkata, pengalihan, temanmu menjatuhkan bukunya, aku bukan orang bodoh, aku tidak melihat keeratan antara kalian. Jadi kupikir, akan kupakai bukunya untuk memasukkan nomorku di belakang buku, lihat dia, sangat seksi, bokong itu, aku bukan orang aneh. Tapi, belum melanjutkan kata-katanya langsung ditarik buku itu oleh Dragon Luo dan berkata kalau dia adalah putriku, sebuah foto terjatuh. Chris dengan gugup berkata, tentu saja, dia mirip denganmu, bagaimana aku tak menyadarinya. Lalu Dragon Luo menceritakan kalau hubungannya dengan Mei agak rumit, saat bercerita, Dragon Luo mendengar ada seseorang di luar. Dan Chris menyuruh Mei memasukkan anak-anak ke kelas. Nox dan pasukannya sudah mendatangi desa untuk mengambil tasnya. Saat ini Chris membagi tugas, Dragon Luo di atas, aku bagian bawah, mereka menghajar satu persatu. Kau bilang tadi di bawah, kenapa bisa di atas? Tanya Luo. Aku sudah di bawah, makanya ke atas, jawab Chris. Mulai sekarang jangan bicara lagi, kita pakai sinyal tangan. Apa kau tahu sinyal tangan? Saat musuh datang, Luo memberikan aba-aba. Dan berhasil melumpuhkan lawan. Saat ada musuh di belakang, Luo memberikan sinyal kembali tapi Chris tidak mengerti. Lalu Luo membantu menembakinya. Lalu Chris masuk menemui Mei dan meminta ponselnya. Saat Nox mengepung, Chris bertanya kau mau ponsel ini, sedangkan para penduduk juga mengepung Nox dan pasukannya. Salah satu pasukan sudah memegang granat, dan Nox berkata dia kemari hanya untuk tas. Lalu Chris masuk kembali dan mengambil tasnya dan melemparkan kepada Nox. Saat sudah mendapatkannya, mereka pun pergi. Mei marah dan bertanya apa yang kau lakukan. Chris menjawab dalam bahasa Mandarin kalau mereka semua adalah keluargaku. Aku harus melindungi desa ini, jika mereka mau tas, maka akan kuberikan. Mei terkejut kalau Chris bisa berbahasa Mandarin. Keesokan harinya Chris bertanya apa yang penting soal tas itu. Mei menjawab kalau tas itu berisi kunci USB dan kata sandi untuk membuka aliran dari kilang minyak sekitar jutaan barel. Untuk mengeluarkan minyak sebanyak itu dari kilang, mereka butuh 500 truk untuk membawanya ke pantai, kata Chris. Mei berkata, ada jaringan bawah tanah yang mengalir ke seluruh negeri. Jadi mereka menggunakan pipa dan mengisi setiap truk tangki, dan menjadi pencurian minyak terbesar dalam sejarah. Kita harus ke kilang minyak, kata Chris. Di kilang,
Owen bertanya ke pos apa sudah berada di posisi untuk berlabuh. Sedangkan Chris dan Luo bersiap menuju ke kilang, Luo meminta putrinya tidak ikut karena sangat berbahaya, dan aku berjanji akan kembali untukmu. Saat akan memeluk putrinya, Mei berkata jangan gunakan senjata api, kilang sangat mudah terbakar, lalu Luo pergi. Luo meminta Chris pakai sabuk pengaman, dengan kasar dia menarik sabuknya tapi susah. Sekarang kita bisa pergi, kata Chris. Sedangkan Mei merasa harus membantu mereka, dan melihat ada mobil. Di kilang, Owen memberikan tasnya kepada profesor untuk mengaktifkan kembali kilang minyak. Saat sudah mengakses kode dan dongle-nya, minyaknya mulai mengalir, ini akan memakan waktu 24 jam. Begitu kita sudah menyeberang ke zona demilitarisasi, mereka tak bisa menyentuh kita. Para pemberontak berteriak musuh datang dan mulai menembaki mereka. Chris menabrakkan pembatas beton dan hampir menabrak truk minyak, lalu para pemberontak mengejar mereka. Owen mengambil USB supaya mereka tak bisa menghentikannya. Dan mereka semua pergi, kecuali Knox yang bertugas mengawasi Sandra, bunuh mereka begitu truk tangki sudah penuh. Chris suruh melompat, tapi Luo tidak bisa, akhirnya disuruh pegangan. Kemudian Owen menyapa Dragon Luo dan berkata akhirnya bisa menemuimu, tapi sayang sekali kau harus melakukannya sendirian. Aku tidak sendirian, kata Luo. Kemudian Chris masuk ke dalam dan melihat Knox dan penjaga. Chris langsung menghajarnya dan Knox mencoba menembaki Chris. Saat Luo memancing dengan melempar pisau, lalu Chris melemparkan selang ke arahnya. Dan mereka bertarung, sedangkan Luo menyuruh profesor pergi. Saat Luo kehabisan peluru, Knox menembaki ke arah mereka terus. Lalu Chris mengalihkan dengan berbicara dengannya mengenai julukan yang cocok untuknya. Julukan yang pantas adalah orang mati, karena kau kehabisan peluru. Lalu Luo dari belakang mendorongnya ke sisi lain. Luo menyuruh Chris mengejar Owen, ini akan kutangani, lalu Chris pergi. Chris berusaha mengejar Owen, tapi gagal, dia sudah jauh, lalu dia melihat mobil kesayangannya, aku akan membunuh yang membawanya, tapi ternyata Mei yang bawa mobilnya. Lalu menyuruh Chris naik untuk mengejar Owen, tapi saat akan putar balik, malah menabrak dan membuat Chris menahan marah. Sedangkan Luo sedang menghadapi Knox. Saat melihat Profesor Cheng, Luo menyuruhnya pergi sekarang, dan Knox yang melihatnya ingin mengejar dan membunuhnya tapi dihalangi oleh Dragon Luo. Melihat Nol tergantung di sana, lebih cocok julukannya bebek packing beku, kata Luo. Profesor Cheng berkata, kalau mereka telah merusak dongle-nya dan aku tidak bisa menutup kilangnya, kini semua tergantung padamu. Tetap di sini, aku akan segera kembali, kata Luo dan dia menyusul Chris. Habislah kopling barunya, ucap Chris, pelan-pelan dan ganti gigi. Sudah kucoba, tapi transmisinya longgar, kata Mei. Owen melihat ada yang mengikutinya, lalu menembaki mereka dan Chris ikut menembaki mereka juga. Owen membawa mereka keluar dari jalanan, lalu mobilnya melompat dari atas, sedangkan Chris sudah melarang Mei karena tidak akan berhasil. Namun Mei yakin akan bisa dan akhirnya mobilnya terbalik, melihat mobilnya hancur, Chris hanya berteriak, sedangkan mobil Owen sudah kembali ke jalanan lagi. Untung Luo lewat, lalu mereka memanggilnya dan ikut naik bersama, saat akan memakai sabuk pengaman. Sedikit macet membuat Chris menarik sampai putus, kemudian mereka mengejar Owen. Lewat jalan pintas pukul 9, kita akan menangkapnya, dengan memberi kode yang salah. Luo berkata itu pukul 8 bukan 9, seperti tangan bayi bajak laut, tidak usah pakai kode tangan lagi. Chris berkata kita akan memakai jet, dan jika aku jadi kau, aku akan pegangan, lalu Chris menarik tuas dan truk berjalan dengan kecepatan penuh. Owen yang melihat,
menyuruh hentikan truk, tapi terlambat. Chris menyuruh menabrak bagian belakang, jangan di tengah, dan akhirnya terjadi ledakan hebat, membuat semua truk meledak dan mengenai kendaraan yang ditumpangi Owen. Owen menyingkirkan temannya yang mati, dan kabur membawa mobilnya. Saat mereka akan mengejarnya, truknya bocor. Chris menyuruh keluarkan cardiknya dekat setir tombolnya. Aku akan tangani ini, kau yang kemudikan, kata Chris. Lalu mereka kembali melaju dengan kecepatan penuh dan berhasil menabrak mobil Owen menuju jurang. Luo berteriak kepada Chris untuk siap-siap melompat pada hitungan kelima, tapi Chris tidak dapat mendengarnya. Luo bersiap-siap mengikatkan tali ke tubuh Mei dan mereka melompat, dan talinya tergantung di mobil Owen. Luo berkata jangan takut, aku bersamamu kepada putrinya, sedangkan Owen berusaha kabur lagi tapi naas. Saat akan jalan, mobilnya tertarik dan jatuh ke jurang. Luo cepat-cepat melepaskan ikatan di badan Mei. Mereka mencari Chris, dan berpikir kalau dia tidak selamat. Mei melihat buku diarinya di celana ayahnya, lalu mengambilnya dan melihat foto keluarga mereka sudah diperbaiki oleh ayahnya. Luo berkata, kalau kalian berdua selalu bersamaku. Mei berkata, sekarang aku mengerti dan memeluknya. Saat memeluk ayahnya, Chris berkata itu momen yang indah, tapi saat ini aku memerlukan bantuan. Chris berkata, aku masih hidup dan takut ketinggian, dan aku masih lajang sambil menatap Mei, dengan memegang tangannya. Luo yang melihat langsung memisahkannya, jangan coba-coba, kata Luo, kau pikir, kau punya kesempatan dengan putriku. Maksudnya, tanya Chris, banyak yang harus kau pelajari, kata Luo. Baik, kau tahu segalanya kan, bagaimana sekarang kita keluar dari sini, tanya Chris. Aku punya ide, kata Luo.